Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Kali ini kita akan menceritakan salah satu cerita yang sangat menarik berasal dari Tanah Parahyangan, yaitu legenda tentang asal-usul kota Bandung. Dalam legenda ini, kita akan dibawa menyelami kisah cinta, keberanian, dan kesaktian yang melibatkan seorang empu sakti, dua pemuda yang tumbuh bersama sebagai saudara, dan seorang putri cantik yang menjadi pusat dari persaingan di antara mereka. Melalui perjuangan mereka, terciptalah sebuah kota yang hingga kini dikenal sebagai Kota Bandung, pusat kebudayaan dan peradaban di Jawa Barat. Kisah ini tidak hanya menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi cerminan dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Mari kita langsung simak saja legenda yang mengiringi Kota Bandung dari awalnya. Dahulu kala, di Tanah Parahyangan, hiduplah seorang empu sakti bernama Empu Wisesa. Beliau dikenal tidak hanya karena kesaktian yang luar biasa, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Di usia yang sudah cukup matang, Empu Wisesa memiliki seorang putri cantik bernama Sekar. Kecantikan Sekar sudah menjadi buah bibir di seluruh desa. Banyak pemuda yang mendambakan untuk meminang putri sang empu. Selain putrinya, Empu Wisesa juga memiliki dua murid yang sangat berbeda satu sama lain, Wira dan Jaka. Beberapa tahun yang lalu, ketika Empu Wisesa masih muda, Gunung Tangkuban Perahu meletus dengan dahsyat. Lahar panas mengalir deras, meluluh lantakkan desa-desa di sekitarnya, dan menelan banyak korban jiwa. Empu Wisesa, yang selalu ingin membantu sesama, pergi menuju salah satu desa yang baru saja diterjang lahar panas. Di sana, dia menemukan dua bayi terlantar, menangis di tengah kehancuran. Kedua orang tua bayi itu tewas dalam letusan gunung. Melihat keadaan tersebut, Empu Wisesa tak tega meninggalkan sang bayinya. Ia membawa kedua bayi itu ke rumahnya dan memberi nama Wira dan Jaka. Seiring berjalannya waktu, Empu Wisesa membesarkan Wira dan Jaka dengan penuh kasih sayang. Empu Wisesa mengajarkan berbagai ilmu, mulai dari ilmu kanuragan hingga kearifan hidup kebda mereka. Wira tumbuh menjadi pemuda yang rajin dan penuh semangat. Tanpa pengawasan guru pun, dia tetap berlatih dengan tekun. Sebaliknya, Jaka lebih suka bermalas-malasan. Dia seringkali menghindari latihan dan lebih banyak menghabiskan waktu berusaha menarik perhatian Sekar, putri Empu Wisesa. Sekar, yang memiliki hati yang lembut, hanya menganggap Jaka sebagai kakak yang jahil. Namun, ketika Wira yang membantu Sekar, wajahnya terlihat berseri-seri, menunjukkan perasaan yang mungkin lebih dari sekadar persahabatan. Wira juga merasakan hal yang sama terhadap Sekar. Perasaan saling suka di antara mereka mulai tumbuh dan semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Suatu malam, Jaka memberanikan diri untuk menemui Empu Wisesa. "Ada apa gerangan, muridku? Malam hari begini kau menemuiku. Sepertinya ada hal penting yang ingin engkau sampaikan," tanya Empu Wisesa dengan nada bijak. "Benar sekali Empu," kata Jaka dengan suara sedikit bergetar. "Saya ingin melamar Adinda Sekar. Semoga Empu tidak keberatan dengan permintaan saya ini." Empu Wisesa terdiam sejenak, lalu berkata, "Oh begitu, baiklah, kamu dan Sekar sudah sama-sama dewasa. Memang sudah saatnya kalian mengarungi rumah tangga. Besok akan kusampaikan lamaran ini kepada Sekar." Keesokan harinya, Empu Wisesa menemui Sekar di taman rumahnya. "Putriku Sekar, semalam Jaka menemuiku," kata Empu Wisesa perlahan. "Lantas apa tujuannya menemui ayah?" tanya Sekar dengan nada penasaran. "Begini putriku, kau sudah dewasa. Sudah saatnya kau memiliki seseorang yang bisa menjagamu," ujar Empu Wisesa. Sekar mengerutkan dahi. "Maksud ayah? Bukankah selama ini ayah selalu menjagaku?" "Semalam Jaka berkata bahwa dia ingin melamarmu," kata Empu Wisesa. "Apa ayah? Kakang Jaka melamarku?" Sekar terkejut. "Betul Sekar, dia sangat serius ingin menikahimu," jelas Empu Wisesa. Sekar menggelengkan kepala. "Aku hanya mau menikah dengan Kakang Wira. Menurutku hanya dia yang bisa menjagaku selain ayah." Mendengar jawaban putri sematawayangnya, Empu Wisesa menjadi gundah.
Tapi Sekar, ayah sudah menyetujui lamaran Jaka. Tidak ayah. Sungguh aku tak ingin menikah dengan Jaka. Kenapa ayah tidak bertanya padaku lebih dulu? Empu Wisesa terdiam mendengar jawaban Sekar. Ia tahu putrinya berbicara dengan hati. Dalam kebimbangannya, ia memutuskan untuk mencari solusi terbaik. Suatu hari, saat Empu Wisesa berjalan-jalan, ia melihat dari kejauhan lahar gunung Tangkuban Perahu yang masih menyala. Lahar itu ternyata masih memberikan ancaman bagi daerah sekitarnya. Tiba Empu Wisesa mendapat sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, esoknya Empu Wisesa memanggil Wira dan Jaka. Hari ini aku mengumpulkan kalian di sini, karena aku mendengar kalian berdua menyukai anakku, kata Empu Wisesa dengan suara tegas. Guru, seperti yang sudah saya katakan kemarin, saya benar-benar ingin menikahi Sekar, kata Jaka. Wira, kamu ternyata selama ini kau juga menyukai Sekar? Tanya Empu Wisesa. Wira mengangguk. Jika dikatakan suka, iya aku tak bisa menampiknya, Kakang Jaka. Adinda Sekar sosok yang cantik dan kita sudah lama hidup bersama. Aku terkejut kalau Kakang sudah melamar Sekar. Hal ini sebenarnya belum ingin saya ungkapkan, Guru. Dari jawaban kalian berdua, aku sudah paham. Sekar pun juga telah saatnya menikah. Untuk itu dengarlah dan jangan membantahku. Kalian lihat lahar gunung Tangkuban Perahu itu. Siapa yang mampu memadamkannya maka akan kunikahkan dengan Sekar, ujar Empu Wisesa. Waduh, bagaimana memadamkan lahar? Jaka terkejut. Iya benar, itu syarat yang harus kalian penuhi, sekaligus menguji ilmu yang telah kuajarkan, jelas Empu Wisesa. Beberapa hari setelah mendengar sayembara tersebut, Jaka berpikir keras. Syarat tak masuk akal. Hanya untuk menikahi anaknya harus memadamkan lahar. Orang sesakti apapun pasti tak akan mampu, gumamnya. Jaka kemudian menemui Empu Wisesa dan berpamitan untuk mengembara mencari cara memenangkan sayembara. Sang guru mengizinkannya. Meskipun tahu memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu bukanlah tugas yang mudah. Namun, alasan Jaka sebenarnya hanyalah untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, dia menyerah pada sayembara itu dan mulai hidup bebas, melupakan semua yang pernah dia pelajari dari sang guru. Jaka menjadi pemuda yang lupa akan tanggung jawabnya. Sementara itu, Wira terus berpikir keras untuk memecahkan sayembara tersebut. Lahar ini api yang menyala-nyala. Api bisa dipadamkan dengan air, pikirnya. Setahun berlalu, Wira mencari sumber air dalam jumlah besar untuk memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, dia melihat Sungai Citarum. Sedangkan lahar gunung Tangkuban Perahu berada di sebuah cekungan yang lebih rendah. Bagaimana caranya aku memindahkan air ini? Wira kemudian berjalan menyusuri Sungai Citarum, mencari jalan keluar. Tanpa sengaja, dia melihat berang-berang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Dari situlah Wira mendapatkan ide untuk menyelesaikan sayembara tersebut. Jika aku bisa membendung Sungai Citarum, airnya bisa mengalir ke cekungan lahar, pikirnya. Sebelum melancarkan idenya, Wira dengan bijaksana mengungsikan penduduk sekitar ke tempat yang lebih aman. Cepat ayo ke sini, cepat lurus ke arah sini, terlalu berbahaya di daerah sini, teriak Wira. Berbekal kesaktian yang diperoleh dari Empu Wisesa, Wira meruntuhkan bukit dan bebatuan di dekat Sungai Citarum. Reruntuhan itu membendung sungai, sehingga air Sungai Citarum pun meluap. Kemudian air itu mengalir deras ke cekungan tempat lahar gunung Tangkuban Perahu. Cekungan itu pun perlahan berubah menjadi danau yang sangat luas. Danau itu kemudian disebut dengan nama Danau Bendung, karena berasal dari Sungai Citarum yang dibendung. Sesuai dengan sayembara, Empu Wisesa akhirnya menikahkan Wira dengan Sekar. Pernikahan itu digelar dengan meriah. Semua penduduk hadir dalam acara tersebut bersukacita merayakan kemenangan Wira yang berhasil memadamkan lahar dan memenangkan hati Sekar. Beberapa bulan setelah pernikahan, tanah di sekitar bekas danau itu perlahan mengering dan membentuk daratan yang luas. Daratan itulah yang kini dikenal dengan nama Kota Bandung, diambil dari kata bendung
yang berarti bendungan. Sekar dan Wira hidup bahagia di kota Bandung yang makmur, menjadikannya sebuah kota yang kaya akan sejarah dan legenda. Legenda ini mengajarkan tentang cinta, tanggung jawab, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tak hanya dilihat dari kata-kata, tetapi juga dari tindakan nyata untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menonton video cerita kali. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.